warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Maharani, NIM F1D2190007 dari kelompok 5. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai praktikum toksikologi lingkungan percobaan 1, yaitu yang berjudul pengaruh pemberian toksik terhadap organisme perairan ikan mujair. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat apa yang kita dapatkan dari praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini ada dua, yaitu yang pertama, agar kita mengetahui pengaruh pemberian toksik terhadap organisme perairan, yaitu ikan mujair, dan yang kedua untuk mengetahui jumlah pergerakan operkulum dan gerakan ekor ikan mujair. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari praktikum ini yaitu kita dapat mengetahui apa pengaruh dari pemberian toksik terhadap organisme perairan yaitu ikan mujair, dan juga kita dapat mengetahui jumlah pergerakan operkulum dan gerakan ekor dari ikan mujair. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama ada akuarium atau baskom yang digunakan sebagai wadah untuk menampung air dan wadah untuk menampung ikan. Yang kedua, selang aerator yang digunakan untuk mengalirkan oksigen dari aerator ke akuarium. Yang ketiga, ada aerator yang digunakan sebagai penghasil oksigen. Yang keempat, kabel yang digunakan sebagai alat penghubung untuk mengalirkan listrik. Yang kelima, ada jala yang digunakan sebagai alat menutup wadah atau menutup akuarium. Yang keenam, ada gunting yang digunakan sebagai alat pemotong. 6. Kamera yang digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan hasil pengamatan yang dilakukan. Yang ketujuh, alat tulis. Alat tulis digunakan sebagai alat untuk mencatat hasil pengamatan. Kedelapan, stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu pergerakan operculum dan ekor pada ikan mujair. Yang kedelapan, ada lakban yang digunakan sebagai alat perekat selang. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada ikan mujair yang digunakan sebagai objek pengamatan. Yang kedua, air sebagai parameter fisik. Dan yang ketiga adalah bahan kimia seperti oli, bensin, solar, formalin, baiklin, dan minyak tanah yang digunakan sebagai bahan sumber toksik bagi ikan. Selanjutnya, prosedur kerja pada praktikum ini adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, memasukkan air ke dalam akuarium. Yang ketiga, memasukkan ikan ke dalam akuarium. Yang keempat, memasukkan toksik pada akuarium dengan konsentrasi 25, 50, dan 75 ppm pada masing-masing akuarium. Yang kelima, memasukkan selang aerator pada masing-masing akuarium. Yang keenam, menghitung gerakan operkulum dan pergerakan ekor selama 24 jam dalam 1 minggu. Yang ketujuh, mencatat ikan yang mati. Yang kedelapan, membedah ikan pada hari ketujuh, lalu mengamatinya di bawah mikroskop. Yang kesembilan, mencatat hasil pengamatan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan hasil pengamatan. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai percobaan ini. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat toksik suatu zat atau senyawa yang terkandung di alam, baik akibat perilaku manusia ataupun secara alami. Toksikologi adalah sifat relatif toksikan berkaitan dengan potensinya mengakibatkan efek negatif bagi makhluk hidup. Alasan selanjutnya ialah sumber bahan yang digunakan pada praktikum ini mengandung logam berat. Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar toksik yang dapat menyebabkan kematian karena terganggunya pertumbuhan, tingkah laku, dan karakteristik morfologi berbagai jenis organisme akuatik. Karena apabila logam berat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup akan mengalami biokonsentrasi, bioakumulasi, dan biomagnifikasi. Misalnya pada praktikum ini dapat dilihat pada hari pertama hingga hari terakhir, ikan mujair mengalami kematian akibat aktivitas toksik yang terkandung dalam perairan, sehingga dapat merusak sel, organ, dan jaringan pada ikan sehingga membuat sistem pernapasan pada ikan mujair terganggu hingga mengalami kematian. Selain bensin dan solar, knalpot dari pembuangan sisa gas hasil proses pembakaran bahan bakar yang terletak di bawah kapal atau dekat dengan permukaan air laut sehingga gas buangannya langsung berinteraksi dengan air laut yang akan menambah kontaminasi. Hasil pengamatan pergerakan operkulum dan pergerakan ekor ikan mujair yang dilakukan selama 4 hari pengamatan menggunakan 6 bahan toksik yaitu oli, bensin, solar, formalin, baiklin, dan minyak tanah dengan konsentrasi 25% dan 75%. Pergerakan operkulum dan pergerakan ekor pada ikan mujair yang dilakukan pada hari pertama yaitu hari Sabtu menunjukkan adanya pergerakan operkulum dan pergerakan ekor yang berjalan normal.
Selanjutnya, pada hari Minggu, terlihat bahwa pada bahan toksik, bensin dan backline, ikan mujair tersebut mati dengan kontrol 15 dan 8. Pada hari Senin, ikan mujair mati pada bahan toksik, oli, dan solar sehingga tersisa bahan toksik formalin dan minyak tanah dengan kontrol 8 dan 10. Terakhir, pada hari Selasa, pada bahan toksik formalin, ikan mujair mati sehingga tersisa ikan mujair pada bahan toksik minyak tanah dan kontrol 3 dan 35. Respon yang ditimbulkan oleh objek pengamatan pada saat proses pengamatan pengaruh pemberian toksik terhadap keberlangsungan organisme di perairan, yakni ikan. Operkulum dan gerakan ekor ikan merupakan organ yang dapat diamati sebagai reaksi respon yang ditimbulkan. Operkulum merupakan tutup insang yang berfungsi melindungi ikan dan berfungsi sebagai respirasi karena membantu memindahkan air melewati insang mereka dengan mengubah tekanan internal. Operkulum akan mengalami pergerakan yang lebih cepat ketika perairan tercemar dan sedangkan pada ekor akan semakin melambat. Baik, kesimpulan pada percobaan 1 ini ada 2. Yang pertama yaitu pemberian toksik terhadap ikan mujair berupa bahan pencemar seperti oli, bensin, formalin, solar, dan backline sebanyak 3 mili untuk konsentrasi 25% dan 5 mili untuk konsentrasi 75% pada masing-masing ikan mujair selama 4 hari, yang menyebabkan kematian, tetapi pemberian toksik berupa bahan pencemar minyak tanah tidak menyebabkan kematian. Baiklah, kesimpulan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan yang kedua. Pergerakan operkulum dan pergerakan ekor pada setiap jenis bahan toksik yang digunakan yaitu oli, bensin, solar, formalin, backline, dan minyak tanah. Pada pergerakan operkulum yang tertinggi pada jenis pencemaran bahan toksik minyak tanah sebanyak 80 kali dilihat pada hari pertama yang dilakukan selama 4 kali. Sedangkan pergerakan ekor terlihat yang tertinggi pada jenis pencemaran bahan toksik bensin minyak tanah sebanyak 35 kali di hari pertama dan juga dilakukan selama 4 hari.